Hai semua, salam jumpa dari Kompen Capir, kelompok notaris pembaca, pendengar, dan pemikir. Kelompok diskusi ini digawangi oleh Dr. Dewi Tenti Septi Artiani SHMH MKN yang rutin mengadakan kegiatan pada hari Selasa, minggu kedua setiap bulannya. Tema yang diangkat dalam pertemuan kelima adalah dampak relaksasi bagi perbankan dan koperasi simpan pinjam dengan pembicara Ibu Irma Devita Purnamasari SHMKN, seorang praktisi notaris, dan Bapak Irsyad Muhtar, Ketua Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia, pimpinan umum dan pimpinan redaksi majalah Peluang. Relaksasi dalam kaitannya dengan perbankan dapat kita lihat dalam POJK nomor 11 garing POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Melalui peraturan ini, debitur, termasuk juga debitur UMKM, yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban kepada bank sebagai dampak dari coronavirus, baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi, akan mendapatkan perlakuan khusus. Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak daerah telah menerapkan PSBB yang berdampak pada banyaknya kegiatan yang kita lakukan atau kita kerjakan dari rumah. Dampak dari PSBB dapat kita lihat dari sisi positif, yaitu mengurangi pergerakan manusia sehingga menghambat ataupun memperlambat penyebaran virus corona. Namun di sisi lain, dampak yang kurang menyenangkan terjadi dalam bidang perekonomian. Sektor pariwisata adalah yang pertama merasakan dampak dari adanya virus tersebut. Begitu juga dengan sektor transportasi, pertanian, pertambangan, bahkan notaris pun turut merasakannya. Namun ada juga beberapa sektor yang mengalami lonjakan permintaan seperti komunikasi, internet, pertelevisian, dan jasa pengiriman barang. Sejak tanggal 16 Mei 2020, telah lebih dari 1.300 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, pihak OJK telah mengeluarkan beberapa POJK, yaitu POJK 11 tentang stimulasi, POJK 12 tentang antisipasi konsolidasi bank melalui merger, akuisisi maupun integrasi, mengatur modal minimum bank tersebut dengan adanya usulan KUB atau kelompok usaha bank bersama. POJK 18 tentang perintah tertulis kepada bank gawat untuk struktur. Syarat untuk dapat disertakan dalam relaksasi, debitur tersebut haruslah bukan termasuk dalam kategori debitur macet, melainkan debitur yang benar-benar terkena dampak dari COVID-19, sehingga mempengaruhi performa keuangannya. Sebagaimana dunia perbankan, koperasi pun mengalami dampak yang serupa. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mana 11,2 juta anggota akan dibantu melalui LPDP. Askopindo sebagai Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam telah meminta kepada pemerintah untuk juga melaksanakan relaksasi kepada koperasi simpan pinjam. Pengurus koperasi simpan pinjam juga telah mengeluarkan himbauan agar para anggota tidak menarik simpanannya sampai dengan akhir tahun. Kesimpulan yang dapat diambil dalam diskusi kali ini adalah perlunya pemikiran yang bulat dan utuh untuk setiap stakeholder dalam bidang perbankan dan koperasi simpan pinjam dalam mengupayakan relaksasi kredit, baik untuk nasabah perbankan maupun anggota koperasi simpan pinjam. Apalagi untuk koperasi yang menjadi nasabah bank, karena akan memberikan multiplier effect, terlebih untuk koperasi yang sudah memberikan kebijakan penundaan cicilan kepada para anggotanya. Sekian diskusi kali ini, sampai jumpa.